Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL 115 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15600 Black revisi keempat, produksi 14 November tahun 2013 dan revisi kelima, produksi 28 Januari tahun 2021. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Karena ukuran fisiknya sama, maka gua gunain salah satunya aja. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 348 mili atau dibulatkan aja 350 mili. Ukuran magnet 156 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 146,5 mili. Ketebalan gasket 8,5 mili, ukuran antara baut 371,5 mili, ukuran terluar 384 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Jadi yang sebelah kiri layar ini merupakan revisi keempat, sementara yang sebelah kanan merupakan revisi kelima. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 381 mili atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Untuk daya maksimum ini 500 watt. Untuk rentang frekuensi, revisi keempat memiliki rentang frekuensi mulai dari 40 sampai 4200 Hz atau 4,2 kHz. Sementara untuk revisi kedua, rentang frekuensinya mulai dari 42 sampai 4200 Hz. Jadi untuk frekuensi bawah, ini selisihnya cuma 2 Hz aja. Tapi yang sering jadi pertanyaan, apakah speaker ini bisa maksimal pada frekuensi terendah? Bisa merespon? Itu tentu mungkin aja, tapi kalau untuk maksimal dan optimal, ini jelas belum memungkinkan. Dan hal ini juga udah diperjelas oleh pabrikannya, kalau speaker ini adalah woofer dan belum subwoofer. Jadi untuk keawetan, sebaiknya gunakan speaker ini sesuai kategori dan peruntukannya aja. Jadi untuk bisa rendah, maka peranan port akan cukup berguna di sini. Dan oleh karena hal itu juga lah skema ini gua revisi. Kemudian untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, revisi keempat di 95 dB, sementara revisi kelima udah 98 dB. Apakah ini berarti untuk sensitivitas revisi kelima akan jauh lebih baik? Ya belum tentu juga, meskipun untuk sensitivitas, revisi kelima di atas kertas jauh lebih unggul. Untuk diameter konvektif, revisi keempat di 327 mili, sementara revisi kelima cuma 324 mili. Meskipun cuma selisih 3 mili, tapi ini akan berkaitan dengan volume udara yang bisa digetarkan. Dan nggak menutup kemungkinan, inilah salah satu penyebab kenapa untuk frekuensi bawah revisi keempat lebih rendah sekitar 2 Hz. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk fs, revisi keempat ini di 40 Hz, sementara revisi kelima di 42 Hz. Untuk DCR-nya ini sama, yakni di 6,8 ohm. Untuk KTS, revisi keempat ini 0,54 dan revisi kelima 0,58. Untuk cache, revisi keempat ini 0,57,
sementara revisi kelima 0,61. Untuk GMS, revisi keempat 10 dan revisi kelima 13,32. Untuk MMS, revisi keempat ini 78,7 gram, sementara revisi kelima 75,2 gram. Untuk CMS ini sama di 0,19 mm per Newton. Untuk BL, revisi keempat ini 15,8 Tesla meter dan revisi kelima 14,9 Tesla meter. Untuk fast, revisi keempat ini 183,1 liter dan revisi kelima 181,1 liter. Untuk efisiensi, revisi keempat ini 2,16% dan revisi kelima 2,14%. Untuk SD, revisi keempat ini 820 cm persegi, sementara revisi kelima 824,5 cm persegi. Terakhir untuk XMAX ini sama yakni di 5,5 mm. Dengan membaca parameter ini, untuk rendah, revisi keempat mungkin sedikit lebih rendah meskipun cuma tipis. Sementara dari parameter key, bisa disimpulkan kalau revisi kelima ini jauh lebih baik, sehingga outputnya mungkin terdengar lebih open, meskipun nggak akan serendah revisi keempat. Jadi tujuan revisi kelima di sini sepertinya lebih ditujukan untuk mengoptimalkan speaker pada frekuensi woofer. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, untuk revisi keempat ini mendapatkan hasil sekitar 70,2, sementara revisi kelima mendapatkan nilai EBP sekitar 68,9. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan bicara kompatibilitas respon untuk speaker 2-way maupun 3-way, revisi kelima tentu akan jauh lebih baik. Meskipun mungkin revisi keempat nggak diproduksi dan ditemukan lagi, namun sepertinya pabrikan udah menggantinya dengan ACR 15600 plus black. Ini mungkin ya, dan ini cuma sebatas prediksi gua aja. Karena sejatinya ACR 15600 plus black ini memang lebih memungkinkan untuk bisa merespon lebih rendah daripada ACR 15600 black biasa. Tapi untuk bahasannya tentu akan gua pisah karena tipenya ini udah berbeda. Dan untuk box, nanti gua gunain satu mode yang bisa digunakan oleh kedua speaker yang dibahas saat ini. Tapi tentu aja akan tetap berbeda pada output suaranya. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas pada segmen referensi skema box speakernya. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 200 dan 210 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Minimum impedansi ini berlaku seenggaknya sampai pada frekuensi sekitar 320 Hz. Di atas itu, untuk respon frekuensi yang lebih maksimal, minimum impedansi yang direkomendasikan itu adalah 6 ohm. Jadi untuk revisi kelima, rekomendasinya itu di 200 watt dan revisi keempat di 210 watt. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya ini di 60 Hz dan untuk atasnya nanti boleh menyesuaikan. Jadi ini sifatnya tentu nggak mengikat, nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 124 desibel. Dan semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan.
Dan sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Warna biru ini merupakan respon dari revisi keempat, sementara warna hijau merupakan respon dari revisi kelima. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 60 Hz pada revisi keempat, frekuensi 50 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 55 Hz pada 0 dB. Sementara pada revisi kelima, frekuensi 51 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 56 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 210 Watt pada revisi keempat, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 3,6 meter per detik. Dan dengan daya 200 Watt pada revisi kelima, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 3,4 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang 800 mili, dan lebarnya 780 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 120 mili. Untuk bidang yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 586 mili. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya adalah 165 mili. Dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini dan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 166 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 468 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian segitiga ini bertujuan untuk menambahkan aerodinamika. Meskipun sifatnya tentu ini hanya opsional aja. Jadi bisa ditambahkan dan boleh juga dilewatkan. Dan jangan lupa pada bagian ini, atau tepatnya selain ukuran terluar ini dikurangi 4 mili yang bertujuan untuk dudukan dari ram atau grill speakernya. Sementara untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Selain bertujuan untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan, ini tentu juga akan terlihat lebih menarik. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL115 khususnya untuk transducer speaker ACR dengan tipe 15600 Black. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lo suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lo yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lo yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi
dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.